Purwanto dan ini rekan-rekan saya. Saya Narajida Rahma. Saya Wirda Salsabila. Dan saya Safira Madina. Kami akan membahas materi tentang sejarah jurnalistik di Indonesia. Salam menyaksikan. Sejarah jurnalistik di Indonesia terbagi menjadi 6 periode, yakni pada masa penjajahan Belanda atau masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi, dan era digital. Pada masa kolonial, tepatnya pada tahun 1644, koran Memoria der Noveles terbit dan dibaca oleh orang Betawi, Belanda, dan pulau lain. Pada 7 Agustus 1744, Jan Herman Jordans, seorang sekretaris negara dan seorang pedagang, menerbitkan Batavia's Noveles. Tahun 1810, terbit koran baru resmi bernama Batavia's Colonial Koran di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Danlas. Pada 29 Februari 1812, Indonesia jatuh ke tangan Inggris dan menerbitkan koran mingguan berbahasa Inggris yang diberi nama Java Government Gazette dengan pemimpin redaksinya Hubbard. Tahun 1812 sampai 1828, setelah kekuasaan kembali ke Belanda, terbit koran mingguan bernama The Batavia's Courant. Tahun 1835, surat kabar swasta pertama kali terbit di Indonesia di daerah Surabaya yang diberi nama Surabaya's Advertitable, dikelola oleh pedagang yang bernama Smith. Pada tahun 1854, kaum pribumi mulai memiliki surat kabar dengan terbitnya majalah Biang Lala. Tahun 1855, muncul majalah mingguan berbahasa Jawa di daerah Surakarta yang diberi nama Bromartani yang hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Tahun 1856, terbit surat kabar yang bercorak bahasa Melayu di daerah Surabaya, yaitu Surat Kabar Bahasa Melayu. Pada tahun 1865, di daerah Jakarta dan Padang muncul surat kabar Betawi dan Bintang Timur yang berbahasa Arab dan Melayu. Tahun 1866, di daerah Sulawesi Utara terbit surat kabar, yakni Cahaya Siang. Pada 20 Mei 1908, surat kabar mulai memasuki ranah politik dan dikelola oleh kalangan Bumi Putra. Surat kabar itu bernama Dharma Kondo yang dimiliki oleh orang Cina tetapi diambil alih oleh Budi Utomo cabang Solo yang dipimpin oleh R. Tumanggung Harjodipro. Majalah tersebut diubah menjadi koran harian di tangannya. Menjelang Perang Pasifik, surat kabar ini menjadi surat kabar berbahasa Indonesia dengan nama Pewarta Umum dan Pembawa Suara Partai Indonesia Raya atau Perindo. Di Surabaya, koran ini diberi nama Suara Umum, sedang di Bandung diberi nama Berita Umum. Sejak tahun 1910, pers di Indonesia menjadi pers perjuangan yang digunakan untuk membentuk opini bangsa dalam mencapai kemerdekaan yang disesuaikan dengan keyakinan dan aliran politik pimpinan atau organisasinya masing-masing. Para pemimpin gerakan kebangsaan dan keagamaan di Indonesia seringkali juga menjabat sebagai pimpinan redaksi atau staf editorial dari majalah atau surat kabar yang dikelola oleh organisasi mereka. Selain itu, beberapa tokoh dari partai politik atau perhimpunan turut aktif berperan dalam dunia pers. Adapun surat kabar yang didirikan oleh partai atau perhimpunannya seperti Harian Sip Tahunan diterbitkan oleh Paguyuban Pasundan, pimpinan Oto Iskandar Dinata, Bakri Suratmaja, dan Muhammad Kurdi. Surat kabar Pikiran Rakyat di Bandung dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Suara Partai Nasional atau PNI, dan Surat Kabar Daulat Rakyat dan Kedaulatan Rakyat sebagai media pendidikan nasional dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Surat Kabar Persatuan Indonesia sebagai media Partai Indonesia atau Partindo dipimpin oleh Amir Syarifuddin
Sartono, dan Muhammad Yamin. Di samping itu, terdapat surat kabar atau perhimpunan yang memiliki surat kabar non-partai, di antaranya Bintang Timur, dipimpin oleh Parada Harahap di Jakarta. Pewarta Deli, dipimpin oleh Abdullah Lubis dan Jamiluddin Adinegoro di Medan. Surat kabar persamaan di Padang dipimpin oleh Sultan Palindi dan Muhammad Yunus Is. Surat kabar Perca Selatan di Palembang dipimpin oleh Bratanata dan Cukning. Berita Baru di Makassar dipimpin oleh Sasanoni. Dan surat kabar Suara Kalimantan di Kalimantan dipimpin oleh Hamidan. Pada permulaan Perang Dunia II, di Indonesia terdapat 350 sampai 400 surat kabar harian dan majalah, mingguan dan bulanan. Surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia atau Tionghoa Melayu lebih kurang berjumlah 5 buah. Selanjutnya yaitu jurnalistik pada masa Jepang. Setelah Jepang menjajah Indonesia, pada tanggal 9 Maret 1942, surat kabar Belanda dan Cina itu ditutup. Segala penerbitan surat kabar itu dialihkan ke Jepang. Pada zaman tersebut, Jawa dan Madura berada di bawah kekuasaan gelar tentara ke-25. Wilayah selain wilayah tersebut itu ada seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara itu berada dalam wewenang Angkatan Laut Jepang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1942 ada dua segi yang menonjol dalam undang-undang tersebut. Sistem tersebut itu berlaku untuk sistem izin terbit dan sensor preventif. Pasal 1 itu menyatakan semua jenis barang cetak harus melalui surat izin atau perizinan publikasi. Pasal 2 melarang semua penerbitan yang Jepang untuk meneruskan penerbitannya. Dalam tahap redaksi, tiap surat kabar ditempatkan penasehat, yaitu disebut shidoin, yang ditugaskan untuk melakukan kontrol langsung. Pemerintahan Jepang itu hanya memperbolehkan 5 harian berbahasa Indonesia di bagian Pulau Jawa, yaitu Asia Raya, Tajaya Bandung, Sinar Baru Semarang, Sinar Matahari di Jogja, dan Suara Asia di Surabaya. Bagian Sumatera diterbitkan yaitu Sumatera Simbun, dan bagi masyarakat Tionghoa diterbitkan harian Kunyungpo dalam bahasa Tionghoa dan Melayu. Sedangkan dalam bahasa Jepang itu diterbitkan Jawa Shinbun dan Jawa Baru, yang diselenggarakan dan diatur oleh badan resmi pemerintahan yang bernama Java Shinbunkai. Dari sini para wartawan yang bersedia bekerja sama dengan Jepang dijadikan atau diperkerjakan pada jawatan penerangan Jepang. Dan beberapa orang bekerja pada Kokai atau barisan propaganda. Dilihat dari aturan yang dibuat pemerintah, pada masa Jepang, koran atau majalah dijadikan sebagai corong pemerintahan. Kalaupun independen, itu mereka diawasi oleh orang pemerintahan atau para shindoin, dan ada jurnalistik Orde Lama. Itu pada tahun 1950, pers merambah ke dalam dunia politik praktis sehingga berpihak dan menjadi corong partai politik. Pers menjadi partisan dan menjadi pendukung partai yang dianutnya, dan di seberang sana terdiri insan pers lain. Tanggal 1 Juli 1959 di mana ada aturan bahwa setiap perusahaan penerbitan diwajibkan memiliki surat izin terbit atau SIT. Orang jurnalistik mengenai masa ini sebagai masa dunia pers yang dipasung dan terjadi kematian. Masa yang gelap gulita untuk pers dan jurnalistik itu pada tahun 1959 pada tanggal 1 Juli. Di sini ada jurnalistik Orde Baru, yaitu adanya perubahan yang terjadi seiring semakin profesionalnya kerja para insan pers. Hal ini dipandang juga sebagai imbas dari peristiwa G30S PKI, di mana pers menjadi leluasa seiring meningkatnya iklim sosial, budaya, dan ekonomi politik. Selama 20 tahun masa Orde Baru yang
dani oleh Soeharto, pers dan jurnalistik lebih banyak bersinggungan dengan dimensi unsur-unsur nilai dan moral, serta roh dan ekonomi. Pada masa Orde Baru ini, pers tidak banyak bicara tentang politik, kontrol sosial, dan menyalur pendapat umum seakan dipasung oleh penguasa. Apabila melanggar, sanksinya ialah semakin berat, yaitu pers yang menyentuh wilayah kekuasaan akan diberendel. Berbeda dengan 5 tahun pertama Orde Baru yang seakan terjadi masa manis untuk pers dan jurnalistik di Indonesia. Semakin profesionalnya pekerja di dunia jurnalistik, mereka semakin leluasa menuliskan tentang sosial budaya dan ekonomi politik selepas aksi G30 SPKI. Hal ini menandai jurnalistik memasuki periode baru, yakni Orde Baru. Pada masa ini, jurnalistik bebas dalam membuat berita dan banyak pembahasan tentang ekonomi. Pembahasan tentang politik, kontrol sosial, dan penyuaraan pendapat dibatasi oleh pemerintah. Tetapi, tak lama waktu berlalu, kebebasan jurnalistik kembali ditarik karena menghalangi pembinaan politik pemerintah. Bersamaan dengan lengsernya kepemimpinan Soeharto yang menandai berakhirnya masa Orde Baru. Pada 21 Mei 1998, dunia jurnalistik bukan hanya diberikan kebebasan saja, melainkan kemerdekaan oleh Presiden B.J. Habibie yang membuka masa reformasi, juga kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dibuktikan diubahnya Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Sebagaimana ditegaskan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendirikan perusahaan pers, yang dijelaskan pula dalam ayat 2 bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk pada hukum Indonesia. Pers nasional kini memegang kewenangan yang sangat besar. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 memiliki peran penting, di antaranya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menghargai keberagaman. Mengembangkan opini publik yang didasarkan pada informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan serta memberikan kritik, koreksi, dan saran terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selain perubahan tataran hukum, kemerdekaan dunia pers juga dibuktikan dengan meningkatnya perusahaan berita di Indonesia. Pada tahun 1998 sampai 2003, terdapat 600 perusahaan penerbitan pers baru. 50 diantaranya terdapat di Jawa Barat. Bahkan pada tahun pertama masa reformasi setiap kota di Pulau Jawa memiliki 10 perusahaan penerbit pers, sekitar 70% terbit mingguan dan 30% terbit harian. Sayangnya tidak berselang lama pada tahun ketiga, 70% perusahaan gulung tikar. Pada tahun keempat, 20% tutup layar, dan pada tahun kelima, 10% perusahaan yang bertahan. Sesuai dengan kutipan ahli filosofi yang menyatakan mereka begitu mudah untuk lahir tetapi lebih mudah untuk mati. Karena penyangga utama pers adalah idealisme, komersialisme, dan profesionalisme. Di sisi lain, pada bidang akademik jurnalistik mulai dikenal sebagai media untuk meneliti dan mengkaji ilmu pengetahuan. Hal ini dimulai di Universitas Basel yang berada di Swiss pada tahun 1884 oleh orang berkebangsaan Jerman, yakni Karl. Pada tahun 1930-an di Amerika, yakni Pulitzer.
menyebarkan kajian jurnalistik di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Seiring perkembangannya zaman, banyak teknologi yang sudah berkembang juga. Jadi pada tahun 1880 sampai 1990 adanya media cetak untuk memberikan sebuah informasi dengan gambar di surat kabar. Contohnya seperti koran dan juga majalah. Kemudian tahun 1920-an keberadaan media cetak mulai tergeser dengan adanya siaran radio yang disukai masyarakat karena ketertarikan pembawaan dari radio. Lalu, tahun 1950-an, televisi yang sering disebut dengan TV mulai hadir dengan adanya audio dan visual yang makin menarik masyarakat dan disusul dengan adanya kehadiran komputer pada tahun 1970-an sampai 1980. Pada tahun 1990-an, sudah terdapat teknologi yang canggih untuk mempermudah jurnalis dalam pembuatan berita, yaitu dengan adanya internet yang bisa berkomunikasi melalui media sosial. Jurnalis multimedia memiliki perbedaan di antara media cetak, radio, dan televisi, yaitu banyaknya kolom iklan yang luas dalam media internet. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.